lahir dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga penganut Kristen Lutheran di Missouri, Amerika Serikat. Christine Sremski tidak pernah merasa puas dengan kehidupan spiritualnya. Hal itu lantas mendorongnya untuk berpindah keyakinan ke agama Katolik di usia 40 tahun. Namun, pada 2001, perempuan itu akhirnya memilih Islam sebagai tempat berlabuh. Sejak itulah ia merasakan kebahagiaan yang sempurna dalam kehidupan ruhaninya. Perkenalan Sremski dengan agama yang diwahyukan dari Nabi Muhammad ini bermula pada 16 tahun silam. Ketika itu, dia yang masih bekerja sebagai jurnalis di salah satu surat kabar di Chicago, mendapat tugas dari kantornya untuk membuat liputan khusus tentang komunitas Arab. Ketika itu, saya tidak memiliki pengetahuan apapun tentang Islam. Yang saya tahu, semua agama dan nabi yang datang setelah Yesus, Isa, adalah palsu. Kata Sremski membuka kisah perjalanan rohaninya. Untuk memenuhi tugas liputan dari kantornya tersebut, Sremski lalu melakukan penelitian terhadap komunitas Arab di Amerika selama 6 pekan. Dia pun mewawancarai banyak Arab Muslim. Dalam proses liputan itulah, hatinya mulai terpesona dengan ajaran Islam. Saya menemukan bahwa agama Islam memiliki karakteristik yang mirip dengan yang disampaikan Bible, kitab suci umat Nasrani, tuturnya. Menurut Sremski, pemahamannya tentang agama Lutheran dan Katolik cukup membantunya dalam mempelajari Islam. Bahkan, pengetahuannya mengenai konteks sejarah Bible justru membuka pikirannya untuk mempertanyakan kembali konsep keimanan Kristiani yang ia anut. Setelah mempelajari Islam selama 18 bulan lamanya, Sremski semakin yakin bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan yang sebenarnya. Dia juga meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasul yang diutus oleh Allah kepada umat manusia. Meskipun demikian, saat itu dia masih belum bisa melepaskan keyakinannya mengenai ketuhanan Yesus. Sampai akhirnya saya membaca surah Al-Ikhlas yang menyebutkan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Apa yang disampaikan oleh surah tersebut benar-benar menyadarkan saya, Yesus bukan Tuhan, ungkapnya. Keyakinan Sremski terhadap kebenaran Islam pun semakin kuat. Pada 21 Juli 2001, dia akhirnya mengikrarkan 2 kalimat syahadat, menjadi seorang muslimah. Kisahnya pun cukup unik. Ketika itu, Sremski sedang berada di sebuah hotel di Washington DC untuk menghadiri rapat dengan pihak majalah tempat ia menulis. Di atas tempat tidur kamarnya, ada Al-Quran dalam posisi terbuka. Sremski lalu berlutut dan berdoa, meminta kepada Tuhan untuk membimbingnya kepada jalan kebenaran. Tiba-tiba dari bibir saya keluar kalimat, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Kemudian, saya mengulangi lagi pernyataan tersebut dalam bahasa Arab. Sejak itu, saya sudah menjadi muslimah, kenangnya. Demi menyempurnakan kewajibannya sebagai muslimah, tahun lalu, Sremski akhirnya berangkat ke Tanah Suci Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Dia pun mengaku sangat gugup saat menjalani rukun Islam yang kelima tersebut. Haji merupakan perjalanan spiritual yang berat. Dengan segala keterbatasan fisik yang saya miliki, banyak ujian yang harus dihadapi selama berada di Makkah. Mulai dari kelelahan, kurang tidur, hingga kondisi ekstrim yang dapat memengaruhi kesehatan, tuturnya. Sremski mengungkapkan, tujuan perjalanan hajinya ke Makkah semata-mata untuk menemukan hubungan yang lebih dalam dengan Sang Pencipta. Ketika berada di hadapan Ka'bah, dia mengaku merasakan kehadiran Allah dengan cara yang ia tidak pernah rasakan sebelumnya. Saya merasakan cinta yang luar biasa. Di sana, Makkah, saya bisa menyembah dan mencurahkan hati saya kepada Tuhan dengan lebih khusyuk, akunya. Selama berada di Makkah, Sremski bergaul dengan banyak orang dari berbagai latar belakang negara, budaya, dan ras. Ada 3 juta umat Islam yang pergi berhaji pada tahun lalu. Dia pun memetik banyak hikmah dari perjalanan suci tersebut. Saya suka Islam karena kemurnian, kesederhanaan, dan kebenarannya. Kaum muslimin yang saya jumpai benar-benar pribadi yang menyenangkan, sabar, dan sangat santun, kata perempuan berumur 54 tahun itu lagi.
Sremski kini menetap di Palo Hills, Illinois, Amerika. Saat ini, ia sudah berhenti bekerja sebagai jurnalis.